pemirsa, nah itu tadi ya tips-tips sehat mengenai gimana caranya supaya kita bisa tetap berolahraga nih saat berpuasa. Karena tetap ya dibutuhkan olahraga setiap hari supaya tubuh kita sehat dan fit. Malah puasanya makin kuat gitu Dan tentunya ya. nih ya, kalau kita memilih waktu olahraga saat berpuasa itu seperti memilih jodoh, harus tepat dan cocok waktunya. Berat ya pagi ini ngomongin jodoh ya. Tapi nih ya, kalau misalnya ngomongin olahraga itu kan jauh-jauh dari air putih. Betul. Tadi ada nih fakta atau mitos yang belum dijawab nih Dok. Iya. Katanya nih Dok, kita tuh memang harus banyak-banyak konsumsi air putih saat berbuka dan juga saat sahur. Supaya kita mencegah yang namanya darah rendah. Ini fakta atau mitos? Fakta. Tapi jadi banyak pipis juga ya. Iya sih, banyak pipis sih bener. Tapi nggak apa-apa, berarti buktinya nggak apa-apa. fungsi ginjalnya baik kan. Oh iya, Dengan betul, banyak yang betul, dikonsumsi betul. banyak juga yang keluar. Tapi memang ini adalah sebuah fakta karena tadi saya disampaikan sebelumnya bahwa kan salah satu faktor yang bisa juga menyebabkan tekanan darah rendah kan kurangnya cairan nih, seperti dehidrasi lah gitu. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi air putih yang cukup pada saat sahur, pada saat buka dan tengah-tengahnya kan gitu loh. Tengah-tengah di antara sahur dan beduk. jangan ya antara berbuka dan sahur gitu loh, berbuka dan malam. sahur, abis Nah, taraweh gitu ya Iya, Dok ya. betul. Mungkin ini dijabarin kali ya Dok ya, misalnya pas Sahur sahur berapa pas gelas buka gitu berapa Dok. gelas. Pas sahur 2 gelas yang 2 disarankan. gelas, Pas oke. berbuka 4 gelas yang 4 disarankan. gelas boleh. Nah, Haus terus banget tuh kayaknya. Benar. Terus habis gitu pada saat malam harinya 2 gelas. Jadi 2, 4, 2. Jadi Oh, tetap 2, 8 4, gelas 2. totalnya. Tetap ya, 8 gelas total minimal tetap loh ya Minimal itu. 8 Kalau gelas misalnya atau- lebih boleh. Apalagi kalau misalnya sebelum buka puasa olahraga, wah pasti Iya. lebih Lebih lagi tuh banyak ya. lagi Kalau misalnya konsumsi air pengeluarannya putihnya. lebih, kita intake-nya juga harus makin banyak tuh Betul, ya. betul. Jadi Oke. memang untuk supaya kita terhindar dari dehidrasi dok ya. Iya, betul. Nah dok, kalau darah tinggi ini kan kita tidak boleh mengkonsumsi garam. Nah Ya. kalau darah rendah itu harus konsumsi garam yang cukup untuk supaya tidak mengalami tekanan darah rendah dok. Ini fakta atau mitos? Fakta dong, Oh, pastinya. justru fakta. Berapa dok takarannya nih, dok? Kalau takarannya gini, kalau misalkan pada memang kalau untuk yang darah rendah tidak ada takaran khusus Iya. ya, tapi justru adanya untuk darah tinggi gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sudah mempunyai darah tinggi, disarankan dietnya rendah garam kurang dari 2 gram per hari. 2 gram itu 2 gram tuh adalah palingan tuh sejemput sendok teh Oke. ya. sejumput sendok teh. Iya betul. Nah, sedangkan kalau misalkan pada darah rendah ya bolehlah lebih Iya. dari itu gitu ya. Asal jangan terlalu banyak juga, yang asin banget makanannya ya kan. Jadi boleh lebih dari 2 gram per hari. Iya, nanti kalau Oke. makanannya asin terus nanti dibilangin, wah mau kawin nih. Nah kan, ngomongin jodoh, ngomongin kawin. Oke, selanjutnya kita fokus dulu ya Dokter Haikal. Nih, daging nih dok. Seperti iya. daging kambing nih katanya. Ini katanya bisa mengatasi tekanan darah rendah. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Ini padahal ini Karena dipikirnya cukup terkenal ya di fakta. masyarakat Iya. Iya. Ini kenapa ya nggak tahu mulai dari mana selalu si kambing ini Dikambing hitamkan. Iya, dikambing hitamkan. dikambing hitamkan lagi. Jadi pertama dia dituduh menyebabkan darah tinggi padahal tidak ya Oh, gitu. Maksudnya enggak. darah tinggi itu kan banyak faktornya, itu bukan makan daging jadi menyebabkan darah tinggi gitu, dan tidak serta-merta makan daging menyebabkan darah tinggi. Begitu pula sebaliknya, tidak juga mengkonsumsi daging kambing itu menyebabkan terapi untuk darah rendah. Nah, Ya. tidak, tapi dianjurkan boleh karena sebenarnya daging kambing, daging sapi gitu ya, unggas dan lainnya itu kan memang merupakan sumber protein nabati yang baik Protein gitu. hewani. Protein hewani loh kok jadi nabati. Protein hewani yang baik gitu loh. Jadi memang ya disarankan pada saat berbuka, pada saat sahur kan kita harus memang mengkonsumsi makanan yang seimbang, baik karbohidrat, protein maupun lemak. Lemak juga bukan berarti tidak dikonsumsi sama sekali gitu, tapi seimbang. Jadi tidak masalah. Ya, ini nggak masalah dok ya. Kayak saya udah pengen nanya lagi nih, Oh soalnya, iya. soalnya cukup banyak nih orang antusias mengenai darah rendah dok ya. Iya, betul, Nah, Dok. kalau darah tinggi, ini kan kita tahu bisa menyebabkan komplikasi misalnya serangan jantung, stroke dan sebagainya. Betul. Bagaimana dengan tekanan darah rendah dok? Iya. Katanya tekanan darah rendah bisa berakibat fatal. Ini fakta atau mitos dok? Betul, itu adalah fakta. Nah, betul. Nah, tapi tekanan darah rendah yang seperti apa ya, Dok? Ya. Gitu maksudnya tekanan darah yang rendah sekali sehingga
tubuh kita tidak bisa lagi mengkompensasi dengan baik. Nah, itu yang bahaya karena berarti jantung kita kan kekurangan darah nih untuk memompa dengan tekanan darah rendah. Berarti darah-darah tidak dapat dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, itu yang bahaya. Bisa jadi stroke juga bisa karena stroke-nya kekurangan darah, kekurangan oksigen. Darah itu membawa oksigen gitu. Jangan-jangan bisa jadi stroke, jadi penurunan kesadaran, pusing gitu ya, bisa sampai mulut berbusa, bisa pingsan. Jadi kalau memang tekanan darah rendah sekali dan tidak bisa dikompensasi oleh tubuh, betul bisa berakibat fatal. Nah, apa nih dok tanda-tanda yang mesti diwaspadai masyarakat kalau memang ini tekanan darah rendahnya bisa menjurus ke hal yang lebih serius? Itu tanda-tandanya tadi ya, jadi mulailah kayak linglung gitu ya, mulai adanya pusing, terus kemudian bisa sampai lemas sekali, terus kalau yang udah lebih berat lagi bisa sampai Pingsan, mulut ya? berbusa, bisa sampai pingsan, bisa sampai penurunan kesadaran gitu ya. Berarti Jadi benar-benar tanda-tanda kekurangan oksigen ya dok ya? betul. Jadi kalau memang punya riwayat tekanan darah sebelumnya dan misalkan melakukan puasa itu tadi saya sampaikan, lakukanlah pemeriksaan tekanan darah secara berkala gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak was-was dan jaga-jaga gitu. Jangan sampai tekanan darahnya terlalu turun atau terlalu drop. Iya. Oke, nah itu ya perlu diwaspadai berarti ya dokter Iya, ya. betul. Nah selanjutnya nih fakta atau mitos bahwa pola tidur yang buruk itu juga dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Ini fakta atau mitos dokter? Itu ya bisa dibilang itu fakta deh, ada lah Fakta ya, sedikit Dok, faktanya. ya. Betul, karena kan namanya kita butuh waktu yang cukup untuk istirahat. Ini kayak mata pisau ya, bisa bikin tekanan darah tinggi, bisa bikin tekanan darah rendah gitu. Karena intinya istirahat yang tidak cukup buat tubuh kita tuh butuh beristirahat secara cukup. Jadi istirahat yang tidak cukup, kemudian biasanya bergadang, terus biasanya disertai faktor stres, stres pikiran maupun stres fisik. Nah, itu juga bisa menyebabkan darah rendah maupun darah tinggi. Oke, jadi intinya tekanan darah tinggi maupun rendah itu sama-sama nggak boleh dianggap sepele dok ya? Iya, betul. Nah, tipsnya dok untuk masyarakat supaya masyarakat bisa terhindar dari tekanan darah rendah dan bisa menjalani puasa dengan baik. Ya, tipsnya adalah tadi kalau memang sudah mengenali dulu tubuh sendiri, kalau memang mempunyai riwayat dengan tekanan darah rendah, konsultasikan ke dokter, periksa diri sendiri secara berkala. Tadi asupan makanan sangat harus diperhatikan pada saat berbuka dan juga pada saat sahur. Minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa boleh berolahraga. Oh, Ya, Jangan lupa. betul sekali. Tetap ya berolahraga tapi ringan-ringan ya dok ya. Ringan-ringan. Jangan high intensitas ya, lagi puasa, udah gitu lagi pandemi juga ya. Jangan lupa kita masih pandemi. Tetap prokes ya kalau Yes, mau tetap olahraga di luar. Dan prokes vaksin ya. dok ya. Oh, vaksin tentu. Dan Booster vaksin. jangan Betul. lupa. Booster. Baik jangan dok, terima lupa, kasih untuk ya. penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Terima banyak kasih, dokter, Dr. Haika, jelas Dr. sekali. Arlin. Semoga Betul. bermanfaat ya. Dan selanjutnya nih ya, saya udah kuning-kuning kayak gini, Iya. udah kayak kunyit ya kan. Ini nanti akan ada informasi penting tentang kunyit nih. Iya. Sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat.